Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. 94,6 Merah di Pro 2 FM, suara kreativitas, sobat kreatif, selamat sore. Udah nungguin ya? Nungguin, oke, nungguin Farida yang ternyata sore ini gak sendirian. Iya dong, kita di Numpang-Nampang Berjaringan. Dan spesial sore hari ini, aku itu udah bersama, bilang apa ya? Pokoknya kalau dunia game, dunia VGI, dia keren banget deh pokoknya. Asli Sumenep, aku sapa dulu. Ada Karian yang nama panjangnya tuh darah biru banget. Nama panjangnya itu adalah Haryanto Suwodiharjo SH. Selamat sore Karian. Selamat sore Kak Farida. Nah, nama yang darah biru panggilannya Karian aja ya. Ih, namanya jauh banget. Emang bukan asli Madura? Asli Madura sih, cuman nenek ya dari Sidoarjo. Gitu. Oke, sobat kreatif di Numpang-Nampang Berjaringan yang sore hari ini kita juga bisa kamu simak di RRI Pro 2 Surabaya, di RRI Pro 2 Malang, di RRI Pro 2 Madiun, dan juga di RRI Pro 2 Jambar. Selamat sore semuanya ya. Nanti bakalan ngobrol-ngobrol sama Karian. Kalau Karian, kita di flyernya itu memperkenalkan beliau nih sebagai ketua dari ESI atau eSport Indonesia untuk wilayah Sumenep. Tapi selain itu ada beberapa juga sih yang perlu nanti kita obrolin barengan sama dia ya. Gak cuman di ESI doang. 3 lainnya apa Kak? Aktif di Asosiasi Video Game Indonesia juga sebagai ketua juga. Juga aktif membina buat tim e-sport di Sumenep. Tuh, e-sport itu lagi booming-boomingnya ya beberapa tahun terakhir. Banyak tuh atlet-atlet yang berprestasi internasional dan berangkat dari dia duduk di rumah aja. Jadi nggak ke lapangan, terus nggak ke lapangan indoor, terus nggak ke pacuan juga gitu ya. Tapi dia di rumah aja dengan komputernya dan juga dengan alat-alatnya yang canggih itu, sahabat. Nah, Sumenep gimana kira-kira ya? Sepak terjang dari e-sport dan juga dari apa yang ditekuni sama Karian juga yang disebutin 3 lainnya tadi, sahabat. Kita ke profil sekolahnya Karian dulu deh. Kok bisa ya dia suka sama e-sport dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia game gitu Kak. Emang dulu jurusannya gini, perasaan sarjana hukum. Lah, dia ketawa. Enggak juga sih, memang hobi sejak tahun 2006. Pas masih SMA memang waktu itu udah aktif nge-game. Dan memang ada kompetitifnya sudah dulu. Oke, berarti dari dulu tuh emang udah kenal yang kayak gini. Ih, Kak, padahal loh kalau kita di sini tuh kan mendampingi adik-adiknya kita, musuh-musuh gitu, khawatir gitu lah sih. Kan khawatir ini kecanduan game nanti jangan gitu. Harusnya kalian yang mendampingi itu nggak seperti itu, bahkan mensupport dan bisa menjadi seperti kalian sekarang. Gimana tuh? Ya karena gini, selain basicnya sebagai ketum ESI, saya juga sekaligus ketua umum Asosiasi Video Game Indonesia. Di sana memang tugasnya untuk mengedukasi, baik itu dari faktor si anak, kemudian dari pihak orang tua dan juga guru. Karena kan pasti gak bakal terhindar juga di dunia pendidikan bahwa mereka itu kadang bawa HP, nge-game gitu kan. Iya benar. Jadi bahkan sekarang itu yang harus kita perhatikan adalah e-sport bukan keseluruhan dari game. Jadi ada game-game tertentu yang masuk ke kriteria e-sport. Bahkan sekarang ada yang judi dipoles sebagai game. Nah, iya, pernah dengar kan, sahabat kreatif pernah dengar kan? Jadi ini memang tugas berat bagi kita untuk mengedukasi karena kita baru bicara judi yang dikemas sebagai game gitu kan. Belum lagi kita bicara tentang loot box. Oh, apalagi itu Kak? Jadi loot box ini lebih masif lagi karena yang kena nanti bisa-bisa anak umur 5 tahun. Ya, mulai dari usia dini yang sudah main game tinggal pencet, tiba-tiba kredit card si bokap. Nah, itu kan? Sering baca. Benar, Sering baca. Itu memang salah satu entah itu market yang dikejar atau gimana, karena memang saat ini kan industri game ini sangat masif.
Kemudian ada sistem loot box. Loot box itu adalah ketika kita main game, mungkin Kak Farida juga pernah nge-game gitu kan? Iya benar. Entah itu main di HP, semua segala macam gitu. Iya. Kita kadang dapat peti secara gratis gitu kan? Iya. Ketika kita klik itu di dalamnya isinya adalah sebuah misteri box gitu kan? Jadi isinya random, kita nggak tahu isinya itu apa. Akhirnya membuat secara psikis itu kena ke kita. Kita pengen lebih, pengen lagi, more and more. Iya. Dan akhirnya membeli. Itu loh yang fatal. Karena sampai menyentuh ke arah psikologis kita dalam bermain game seperti apa. Jadi saya yang memang sudah sejak lama nge-game sudah paham akan hal ini, sudah sepatutnya mendampingi adik-adik kita itu dan juga mengarahkan kalau memang mereka itu harus nge-game, ini loh tempat yang baik supaya ada prestasi karena mereka sudah bisa jadi atlet gitu. Iya keren. Tahu nggak sahabat kreatif Farida tuh mainnya apa dulu? Candy Crush doang. Tapi bener tuh katanya Karian ada mystery boxnya tuh ada gitu. Abis itu ini baru bisa dibuka kalau ada jaringan internetnya. Benar. Dan itu yang berbahaya ya kak. Benar. Terus dari asosiasinya Karian, terus di Ispo juga. Nah mengedukasi untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak main gamenya tuh supaya bijak gitu ya kak. Benar. Jadi iya. Ayo siapa yang kayak aku? Yang pernah terjebak dengan permainan-permainan itu. Oke, Karian belajar hal yang seperti itu dari mana kak? Dari pengalaman aja kak? Atau memang ada orang yang mendampingi, ada teman sharing gitu? Nggak ada sih, memang dulu memang hobinya ya di game, sampai cari cuan pun di game gitu kan. Jadi sejak 2008 saya sudah mulai aktif di game dan juga sudah bisa menghasilkan money Oke, dari game. dari game gitu kan. Dan banyak hal di sana yang bisa kita perjualbelikan, entah itu item gitu kan, bahkan juga jual beli akun juga bisa. Jadi hal-hal seperti itu juga artinya kita juga harus bijak, apalagi kita masih SMA ataupun kuliah sudah punya income yang sangat gede gitu kan. Ya honestly ada salah satu tim, salah satu player sih di tim saya sudah jadi pengurus juga di e-sport itu sejak 2018an. Dia terjun di jual beli poker game. Oh, oke. Kerjanya cuma di rumah gitu kan. Kan aku bilang tadi di awal, anak-anak e-sport nggak perlu ke lapangan gitu. Cuman yang menarik kan, ketika saya tanya spoiler di awal tahun kemarin, saya tanya, emang sekarang sudah berapa omsetnya gitu kan? Dia nggak pakai banyak uang, langsung dia foto ini rekening. Wih, ini lagi viral ya sekarang. Jadi nggak perlu banyak omong, kasih aja bukti langsung. Iya, jadi di buku tabungannya itu transaksi yang terjadi di sana selama 1 bulan 1,3 M. Waduh, itu udah berapa digit kak? Oh kita lainnya sekarang itu apa 6 digit tuh nggak laku. Ya. Ini 9 digit sekarang mau. Jadi memang kalau dari sisi bisnis, e-sport ini adalah sebuah industri. Jadi di sini pasti akan banyak transaksi yang akan terjadi. Jadi bagaimana caranya kita memanage keuangan kita, bagaimana kita itu mengalokasikan budget kita untuk hal-hal yang memang sesuai, gitu kan. Apalagi kalau kita bicara tentang edukasi, asosiasi video game Indonesia itu mengedukasi sehingga akhirnya nanti menggiring teman-teman yang punya skill dan bakat yang bagus di e-sport itu akan dialihkan ke ESI. Oh, ESI ini adalah e-sport Indonesia, cabang olahraga baru di bawah naungan KONI. Yap. Aku juga pernah dengar itu sahabat. Dan atlet-atlet Indonesia juga sudah lumayan berprestasi di kancah internasional sih untuk e-sportnya ini gitu. Nah, kak, kalau kalian termasuk atlet e-sport juga nggak sih? Kalau sekarang sudah bukan lagi atlet, Apa lagi? bukan Coachnya? lagi. Apa lagi? Jadi kalau istilah saya sama beberapa founder di tim itu, kita selalu menyebut ini bagian dari hobi kita dan bagian dari support kita buat teman-teman, mengarahkan mereka. Jadi kita sebagai jembatan buat mereka itu supaya punya peluang yang bagus di dunia e-sport. Jadi kita itu punya jargon sendiri. Artinya kalau kita yang pemilik e-sport di Sumeneb khususnya yang milik kita sendiri, ya kita kalah menang tetap kalah.
Oh, iya Jadi iya. artinya mau di sana ada reward berapa puluh juta itu punya tim gitu kan. Tidak ada masuk ke kita, bahkan kita yang mendanai, kita yang mengakomodasi, yang mengakomodir juga. Jadi semuanya dari kita. Makanya di sana jargonnya adalah kalah menang ya kita tetap kalah. Oke, wah kalau misalnya dunia olahraga kita apapun itu kayak gini, cepat majunya ini sahabat, cepat majunya gitu. Tapi jangan salah, Gimana, gimana? nggak banyak juga yang modelnya seperti ini. Karena ini juga bisa apa namanya, untuk menggandeng sponsorship pun juga kita terbuka lebar. Contoh, di awal tim saya itu bikin jersey pertama kali itu satu sponsor masuk aja sudah nominalnya bisa 5 juta. Wah, iya Jadi sangat menjual. Ya. Oke, dan tentu saja ini karena dunia e-sport itu semakin berkembang, aku juga penasaran nih sama kalian. Sebenarnya kalau di Sumeneb itu e-sport ini yang digagas sama kalian gitu, itu ada sejak kapan dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini, Kak? Kalau tim saya sendiri sih sejak 2018. Sejak 2018 waktu itu masih ramai awal-awal ya, awal booming e-sport itu. Karena memang di saat itu memang Indonesia itu menjuarai di kejuaraan dunia di beberapa divisi sport. Dan waktu itu memang animonya dari dulu sampai sekarang memang tetap aktif, tetap luar biasa, dan bahkan perkembangannya pun juga sangat luar biasa. Karena di tahun 2020 aja mereka ada yang sampai tembus ke juara 4 Asia Tenggara. Ini anak lokal semua, Sumeneb semua. Bahkan satu orang itu dari kepulauan. Jadi memang sangat menarik. Hari ini aja masih ada turnamen saat ini. Ya, saat ini ada turnamen dan sudah semifinal. Ini gamenya Mobile Legends. Ada di daerah ya, ada di daerah Bangkal, salah satu kafe di daerah Bangkal sedang berlangsung. Sekarang semifinal. Ini pun penyelenggaranya adalah dari teman-teman mahasiswa. Oh, tapi Kak, kalau e-sport berarti nggak kenal pandemi, nggak kenal apa gitu, karena bisa dilakukan di rumah masing-masing dan nggak harus mengundang kerumunan kalau begitu ya Kak. Tapi kadang ada teman-teman yang memang lebih seru barengan gitu. Jadi animonya itu memang kalau offline, tentunya turnamen offline itu memang lebih seru gitu. Dan bahkan kalau kita mau offline pun kita mudah untuk melakukan prokes. Karena ini kan bukan apa namanya, pertandingan ini tidak seperti basket yang harus saling sentuh satu sama lain, tidak. Jadi kita memang sediakan kursi, ada jarak gitu kan, dan bahkan kita untuk disiarkan itu di YouTube. Jadi live streaming, bahkan bukan cuma di YouTube, ada Facebook game dan lain-lain, banyak hal di sana. Ini menariknya sahabat, dan aku masih amazed sih, masih penasaran juga, meskipun tadi udah jawabnya dari 2018, sekarang di Sumeneb itu masih berkembang, anak-anak sekarang juga masih turnamen gitu, ada di salah satu kafe di Sumeneb. Ya, yang menang tetap kalah jargonnya. Itu bagi si owner sih. Oke. Karena kan yang dikejar bukan lagi tentang nominalnya, tapi tentang perkembangan ekosistem ini seperti apa supaya sehat. Seperti itu. Kita pun sekarang, saya pribadi saat ini ya, memang sudah ada 2 tim yang saat ini saya benar-benar katakan sama teman-teman, ini silakan handle teman-teman, karena saat ini saya tidak bisa pegang tim tertentu, karena saya ada di atas, ada di sebuah organisasi yang harus menaungi mereka semua. Jadi artinya memang supaya ekosistem ini sehat, di Sumeneb juga sehat, saya tidak berusaha memonopoli dunia ini. Jadi memang semuanya terbuka lebar, saya terbuka untuk semuanya, siap membantu untuk semuanya yang ada di bawah naungan organisasi kita.